Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Sigit Pramono, dosen Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya di sini mengampu mata kuliah keperawatan dasar 1, di mana mata kuliah tersebut memiliki beban SKS 3 SKS, di mana rinciannya adalah 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Di mana deskripsi pada mata kuliah ini adalah pada mata kuliah ini mahasiswa dituntut untuk mampu belajar dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah aktivitas dan latihan, oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan, pemenuhan kebutuhan elektrolit, pemenuhan kebutuhan keseimbangan cairan dan elektrolit, pemenuhan kebutuhan dasar istirahat dan tidur, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan eliminasi, pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan kebutuhan perawatan diri dan kebersihan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini menguasai mahasiswa nanti tuntutannya adalah menguasai konsep teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan aktivitas dan latihan. Untuk capaian pembelajaran yang kedua yaitu menguasai konsep teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik perawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar oksigenasi. Untuk capaian yang ketiga, mahasiswa menguasai konsep teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan cairan, elektrolit, dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Untuk capaian yang keempat, mahasiswa menguasai konsep, teknik, dan prinsip tentang kebutuhan istirahat dan tidur. Untuk capaian yang kelima, mahasiswa menguasai konsep, teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Untuk capaian yang kelima, mahasiswa menguasai konsep, teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan eliminasi. Mungkin itu penjelasan untuk mata kuliah ini. Nanti selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua telah berkenan hadir untuk perkuliahan di sore hari ini. Sebelumnya kemarin sudah saya bawakan materi tentang pemenuhan kebutuhan dasar tentang aktivitas dan istirahat atau istirahat dan tidur. Untuk hari ini, untuk materi berikutnya yaitu tentang konsep kebutuhan aktivitas dan latihan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin mungkin kita ingat semua tentang antara kaitan dengan konsep kebutuhan istirahat dan tidur dengan aktivitas dan latihan. Untuk aktivitas dan latihan ini tentunya jika kita melihat pada kasus-kasus yang ada di rumah sakit dengan pasien-pasien perawatan dengan tidak yang lama contohnya, tentunya pada pasien-pasien tersebut kita harus memberikan latihan-latihan khusus yang tidak terjadi kekakuan contohnya, apalagi kemarin dengan gangguan tidur atau dengan pola tidur yang salah atau dengan gangguan tidur yang mimpi dan lain sebagainya. Nah mungkin saja hal tersebut bisa terjadi kalau hari ini kita fokusnya pada konsep pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan. Ini untuk materi yang kedua. Aktivitas adalah suatu energi atau keadaan bergerak di mana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi ada dua konsep ya, aktivitas dan latihan. Seperti hari ini kawan-kawan semuanya sudah beraktivitas sejak pagi hari tadi, melaksanakan perkuliahan, berangkat dari kos-kosan menuju ke kampus, lalu melaksanakan pembelajaran, ada sholat, ada makan, itu adalah aktivitas kawan-kawan hari ini. Sedangkan nanti juga ada konsep tentang latihan. Latihan itu nanti seumpama kita mengalami kekakuan pada otot-otot kita, mungkin nanti kita perlukan latihan-latihan tersebut agar tidak terjadi kekakuan atau kontraktur pada area otot yang terjadi masalah. Tapi bila
bisa terapkan juga latihan tersebut pada pasien-pasien kita. Seperti itu. Untuk latihan, ini adalah latihan merupakan suatu gerakan tubuh secara aktif yang dibutuhkan untuk menjaga kinerja otot dan mempertahankan postur tubuh. Mungkin kawan-kawan saat ini dalam keadaan sehat walafiat, siapa tahu sore nanti beraktivitas kembali untuk melakukan latihan olahraga. Contohnya para laki-laki nih, setelah pulang dari kampus pergi ke lapangan futsal untuk olahraga futsal, ternyata saat main futsal kakinya terkilir. Nah, di saat kaki terkilir tersebut terjadi masalah, tidak bisa lagi dilipat mungkin, atau tidak bisa lagi diluruskan, kesulitan saat beraktivitas, jalan ke kampus, saat melakukan ibadah. Nah, hal-hal tersebut nantinya kita akan edukasi kepada pasien kita, mungkin nanti sama teman kita yang mengalami gangguan aktivitas dan latihan. Itu nanti kita akan terapkan nanti aktivitas dan latihan tersebut macam-macam. Salah satunya adalah tentang latihan room atau latihan gerak pada pasien yang mengalami gangguan, gitu ya. Gangguan ada room itu nanti ada dijelaskan di dalam materi ini. Itu ada room aktif dan room pasif juga. Seperti itu kawan-kawan. Mungkin sudah pernah mendengar ya sebelumnya di YouTube, mungkin bisa dilihat gerakan-gerakannya yang sangat banyak sekali. Nah, tapi sebelum itu semuanya, tentunya kita harus tahu latihan atau otot ini kekuatannya seperti apa sih? Harus dilatih ya seperti apa sih? Nah, itu harus kita tahu semuanya dulu. Ini adalah pengantar dua konsep tadi, aktivitas dan latihan. Kalau dibaca di konsep di buku referensi dan sebagainya mungkin akan sangat banyak sekali, tapi kalau disimpulkan secara simpel gitu ya, seperti yang menjelaskan tadi, seperti itu. Ini ada jenis aktivitas dan latihan. Aktivitas itu ada yang aktivitas penuh, ada yang aktivitas dengan sebagian saja. Kalau aktivitas penuh itu hari ini kawan-kawan bisa semuanya dilaksanakan secara mandiri tanpa bantuan orang lain, gitu ya. Mulai dari pagi tadi mandi sendiri, makan tidak disuapin, gitu ya. Terus berangkat ke kampus tidak diantar karena bisa sendiri. Semuanya bisa mengerjakan, memenuhi kebutuhan aktivitasnya dengan mandiri karena tidak terjadi gangguan. Tapi ada juga pasien-pasien kita nanti ketika mendapati pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan, ketika terjadi gangguan maka dia tidak bisa melangkah mengarah ke toilet dengan mandiri. Itu contoh sederhana saja. Mungkin nanti untuk kebutuhan kebersihannya harus dilakukan oleh orang lain, yaitu keluarganya, suaminya, istrinya, gitu ya, atau mungkin anaknya yang membantu membersihkan tubuhnya. Nah, sehingga jenis aktivitas latihan ini ada aktivitas penuh dan aktivitas sebagian ini harus kita tahu terlebih dulu. Kalau pasiennya kita bisa edukasi untuk mandiri, arahnya sudah ke arah mandiri dengan skala kekuatan otot yang baik, skala aktivitas yang baik, berarti kita harus sudah arah ke sana. Tapi nanti kita juga akan menemukan kondisi-kondisi pasien yang akan mengalami penurunan tingkat aktivitasnya dan penurunan skala kekuatan ototnya. Itu kita perlu tahu terlebih dulu. Selanjutnya, pada slide ini kita dapat ditunjukkan gambar-gambar yang menggambarkan tentang pasien yang mengalami gangguan aktivitas dan juga latihan. Mungkin sudah tahu gambar-gambar ini, kondisinya, settingnya ada di rumah sakit, kakinya ada yang dibalut dengan perban, mungkin juga itu gift keras, tidak bisa digerakkan. Ada juga yang menggunakan oref, ada juga yang diberikan traksi ke kanan. Coba dilihat untuk pasien-pasien seperti ini, kira-kira apakah bisa melangkah ke kamar mandi dengan mandiri? Kalau kita nilai dari dua konsep yang tadi, ada dua jenis tadi, apakah pasien ini masuk aktivitas penuh atau aktivitas sebagian? Sebagian, kawan-kawan ya. Perlu dilihat dengan kondisi-kondisi seperti ini, dan nanti ini akan kita sering temui pasien-pasien seperti ini di rumah sakit. Nah, hal ini nanti kawan-kawan harus memberikan treatment khusus nih kalau pasiennya mempunyai
traksi atau beban di area kakinya harus diapakan, area mana yang harus digerakkan. Nanti teman-teman sekalian harus mengetahui hal tersebut. Terus selanjutnya adalah yang terpasang oref. Oref itu besi yang ditancapkan di dalam tulang untuk menstabilkan, terus ada platnya di bawahnya. Kalau miring sedikit kanan kiri sakitnya luar biasa. Ini untuk menstabilkan, makanya diberi besi ini. Di sini juga ada besi untuk menstabilkannya. Ini proses pemasangan oref ini bisa terpasang selama berbulan-bulan. Pasiennya suruh pulang dulu sambil kontrol gitu ya. Masih terpasang 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan belum bisa dilepas karena kondisi tulangnya belum kembali sempurna. Kondisi seperti ini biasanya kondisi tulangnya itu dengan kondisi tulang yang multiple fracture atau patah banyak ya, bukan patah satu atau patah dua, mungkin lebih dari 3. Makanya harus dipasang oref seperti ini. Kalau yang gambar di ujung itu adalah pasien yang terpasang gift tadi ya. Syaratnya pasang gift itu tidak harus melebihi 2 lipatan ya, sehingga patahnya itu stabil terus. Kalau yang patah area kaki sini saja, terpasang giftnya harus secara keseluruhan, tidak boleh di sini saja, nanti bisa goyang juga. Nah, jadi harus terpasang secara keseluruhan sehingga untuk beraktivitas pasien ini itu sangat juga ketergantungan terhadap orang lain juga. Bisa juga menggunakan alat bantu. Ini juga alat bantu, ini alat bantu, yang ini tidak bisa sama sekali ya. Karena beban ini harus terpasang selama ada yang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Setelah patah disambungkan untuk menarik agar lurus kembali, itu diperlukan beban tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga beban ini harus dipasang dalam jangka waktu yang agak lama, seperti itu kawan-kawan. Bisa dibayangkan dalam kondisi seperti ini, pasien kita ini apa yang bisa kita berikan nantinya? Tangan nggak apa-apa, kaki kiri nggak apa-apa, tapi kaki kanan. Kalau kaki kanan kawan-kawan tidak digerakkan selama seminggu saja, coba bayangkan akan terjadi kontraktur, terjadi kekakuan pada otot dan seterusnya. Apalagi diberi beban seperti ini, ya paling enggak minimal apa yang kita bisa gerakan pada pasien kita ini. Untuk pasien terpasang traksi, jarinya bisa bergerak semuanya, tapi tidak bisa dilipat. Apa yang minimal sekali kita bisa gerakan untuk pasien yang terpasang traksi. Jari-jarinya, oke, bagus sekali. Jari-jarinya kita bisa gerakan mungkin fleksi, ekstensi, abduksi dan abduksi. Minimal sekali kita bisa gerakan itu. Hal tersebut meskipun kecil gerakannya, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Seperti itu ya. Paling tidak untuk apa sih gerakan tersebut? Untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah, itu poinnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini gambar yang pertama. Terus selanjutnya adalah pada kasus-kasus yang ada di slide ini, mungkin kawan-kawan bisa deteksi kalau seperti ini kira-kira pasiennya mengalami apa nih juga nih? Fraktur juga ya. Kira-kira kasus apa nih pada pasien seperti ini? Kecelakaan lalu lintas ya. Biasanya pada pasien-pasien kecelakaan lalu lintas ini ada yang fraktur femur, fraktur distal palang dan lain sebagainya, ada yang open fraktur femur bahkan ya, yang patah pada area pahanya, tulangnya keluar terus terjadi perdarahannya ekstra, itu juga harus diperhatikan. Kalau pada kondisi pasien seperti ini, tentunya nanti setelah distabilkan pasien tersebut nanti harus dalam penanganan kelanjutannya itu harus hati-hati juga, karena salah satu tanda gejala patah tulang itu adalah adanya bunyi krepitasi, ya, gesekan antar tulang. Nah, kalau ini terdeteksi atau mungkin dia salah tindakan, kawan-kawan salah tindakan, itu nanti akan berdampak nyeri yang hebat pada pasien tersebut, apalagi kalau pasiennya yang dengan fraktur femur tadi. Ada spalak di sini terpasang kanan kiri melalui 2 lipatan ya, ini. Jadi biar stabil, biar tidak miring kanan miring kiri. Ini sudah kondisi di rumah sakit. Mungkin sebelum cerita sampai ke rumah sakit, yang melakukan pertolongan pasien tersebut itu mungkin
paman becak yang ada di pinggir jalan mengangkatnya dengan sembarangan, itu bisa memperparah atau bahkan membuat pasien ini dengan nyeri hebat sampai ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit berarti stabil kan seperti ceritanya. Nah, terus pada pasien-pasien dengan operasi itu ya, yang sebelah kanan itu, kalau pada pasien operasi itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan, tentunya juga harus mengikuti tahapan-tahapannya. Tidak bisa selesai operasi langsung diangkat, disuruh jalan, disuruh minum, disuruh mandi, tidak bisa. Ya, mungkin sudah sebagian kawan-kawan sudah tahu dan sudah baca juga di berbagai macam referensi bahwa kalau general anestesi perlakuannya seperti apa, kalau spinal anestesi perlakuannya seperti apa. Karena dari kedua metode anestesi tersebut khususnya itu akan punya dampak jika tidak ditata laksana atau dilakukan penanganannya. Seperti itu. Ini pada pasien dengan kondisi apa kira-kira? Pada gambar ini koma ya. Ini lagi pada kondisi pasien dengan koma. Kira-kira ada nggak dampak dari kondisi koma ini terhadap pasien secara langsung? Dengan kirah baring yang lama, orang koma tidak bisa sehari 2 hari sadar langsung beraktivitas kembali normal, tidak bisa. Koma itu minimal 3 hari, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, berprogres pelan-pelan, membaik. Itu juga butuh beberapa waktu, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Atau mungkin naik sedikit, progres kesadarannya, meninggal akhirnya. Banyak juga seperti itu. Dalam kondisi koma seperti ini, mungkin juga tahu terjadi tekanan yang lama pada area punggung, terutama nanti bisa berefek terhadap terjadi apa? Leukobitus terutama terjadi perlukaan pada area punggung karena dengan penekanan dalam jangka waktu yang lama. Awalnya kemerahan, terus lecet, gitu ya, lembab, lecet, terus terjadi apa lagi? Menghitam, terus bolong dan lain sebagainya. Akhirnya pasien ini masuk dengan kondisi stroke, hemoragik, penurunan kesadaran, dirawat di rumah sakit karena perawatnya tidak memperhatikan aktivitas dan latihannya, terjadi masalah tambahan yaitu luka leukobitus sampai nanti seperti itu. Artinya pasien ini meskipun dalam kondisi yang tidak sadar, dalam kondisi yang penurunan kesadaran seperti ini, tetap kita berikan aktivitas dan latihan. Salah satunya yang paling sederhana adalah dengan cara memiring kanan dan memiring kiri kanan agar sirkulasi peredaran darah pada area punggungnya tetap terjaga. Boleh nggak Pak diberikan minyak? Boleh nggak diberikan minyak baby oil untuk dimasas agar tetap menjaga sirkulasi peredaran darah? Boleh nggak Pak diberi bedak? Bedak, jangan nanti malah terjadi ruam dan lain sebagainya ya, apalagi kalau nggak cocok atau dan sebagainya. Tapi kalau bergerak insya Allah masih aman karena untuk memasas tujuannya ya. Tapi setelah memasas itu juga harus diberikan, jangan sampai terjadi lubang. Dari hal ini tadi sudah disebutkan tentang leukobitus, perlukaan seperti ini, hal yang tidak kita harapkan ya, hal yang kita tidak harapkan. Kalau perlakuannya bagus, caring kita dapat, memberikan aktivitas dan latihan pada pasien yang penurunan kesadaran, harapannya ini semua tidak terjadi. Ini akan menjadi pekerjaan tambahan buat kita. Ya, tulang ekornya bolong sampai kelihatan tulang. Banyak kasus seperti itu. Punggungnya berdarah, gitu ya. Mulai kemarin awalnya seperti ini, gini baru itu, ya bolong akhirnya. Jadi ya kawan-kawan ya, ini banyak contoh ya, juga termasuk bukan orang yang penurunan kesadaran saja. Kadang-kadang pasien itu datang ke rumah sakit dengan aktivitas dan latihan yang minim, sakitnya di rumah, ketika dibawa ke rumah sakit sudah terjadi ini. Nah, karena ketidaktahuan keluarga cara untuk merawatnya terus tidak oleh kita, sehingga ini menjadi harusnya sidik ini dengan kelumpuhan saja atau stroke hemoragik atau hemoragik saja, karena di rumah itu keterbatasan pengetahuan dari keluarga tentang cara merawat sehingga terjadi hal ini juga. Nah itu perlu kita berikan edukasi kepada keluarganya tentang aktivitas yang bagus, latihan yang bagus untuk pasien-pasien dengan penurunan kesadaran atau dengan aktivitas dengan gangguan otot atau fraktur dan lain sebagainya. Gitu ya.
Contoh juga pada kasus tentang ini kira-kira kasus apa ini? Luka bakar setengah matang tangannya, ular itu juga setengah matang, bisa juga ternyata tangan bisa juga setengah matang dengan kasus luka bakar. Ini kira-kira kalau kulit kita terbakar gitu ya dengan konsistensi kematangannya antara 40-50%, mulai setengah matang gitu ya. Kira-kira apakah bisa kembali normal kulit kita ini? Untuk tumbuh kembali normal, ada pori-porinya, bisa nggak kira-kira? Apakah akan terjadi? Sulit ya, dan tidak mungkin bisa kecuali operasi plastik luar negeri ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, itu pasien kita setelah terjadi proses ini semua diobati dan lain sebagainya, kita perhatikan, kita edukasi juga kepada pasien dan keluarganya untuk tetap diberikan latihan apa? Berarti latihan apa? Ya, fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, harus posisi juga boleh, ya posisi juga boleh, supinasi, pronasi, karena kalau tidak nanti akan terjadi apa namanya? Cacat. Karena pasiennya dari awal sakit sekali untuk digerakkan, sakit sekali untuk digerakkan tangannya sehingga menyebabkan pasien tersebut menjadi tadinya tangan itu normal bisa digerakkan seperti ini, karena tidak digerakkan sehingga terjadi kecacatan tangannya seperti ini saja. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi setiap hari pos ya setelah dilakukan perawatan, harusnya pasien tersebut itu tetap dilakukan latihan terus-menerus. Kalau enggak nanti pasiennya seperti ini datang. Ternyata kenapa jadi seperti ini? Ternyata saat merawat pasien tersebut lupa memberitahu bahwa tangan tersebut harus tetap dilatih secara terus-menerus, ya, lupa bahwa harus diregangkan. Jadi terjadi pembentukan elastisitas, itu tujuannya. Karena tidak elastis sehingga tangannya kaku. Datang kembali ke rumah sakit dengan masalah kekakuan tadi, akhirnya akan dioperasi lagi, beradaptasi lagi dan seterusnya. Masalah aktivitas dan latihan. Ya, harus diperhatikan. Contoh gambar kaki ini, kenapa itu kira-kira kawan-kawan? Kaki kanan dan kaki kirinya panjangnya tidak sama, ya tidak sama. Tidak mau, bisa saja pasiennya tidak mau diberikan traksi seperti yang di depan tadi, diberikan beban saat proses perawatan, atau mungkin hal-hal yang lainnya mungkin tidak dilatih dan sebagainya sehingga terjadi kecacatan tidak. Ini bisa cacat, yang satu juga bisa cacat. Nah, oke, dalam hal tersebut nanti harus diperhatikan juga edukasi kita saat pasien mau pulang meskipun belum sehat betul atau mungkin sudah merasa sehat, tetapi harus diberikan edukasi tersebut kepada pasien dan keluarganya seperti itu. Ini untuk pada area ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Selanjutnya ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi tentang aktivitas dan latihan. Kalau tentang gaya hidup, oke, terus proses penyakit atau cedera tergantung keparahan penyakitnya seperti apa gitu ya. Separah apa? Kalau multiple fraktur dengan yang fraktur femur biasa mungkin akan berbeda tingkat kecepatan penyembuhannya, kemungkinan sembuh kembali normalnya dan seterusnya. Kultur, tingkat energi, usia dan status perkembangan tingkat energi ini tergantung. Kalau pasiennya itu anak-anak mungkin akan lebih mudah sembuh, kecacatannya minimal. Tapi kalau sudah usia lanjut, patah tulang, penyembuhannya lambat karena produksi kalsium dan sebagainya sudah berkurang, sehingga proses penyembuhan kembali dalam tersebut bisa melambat seperti itu. Ini tentang skala aktivitas. Kalau kita bicara tentang aktivitas, tentunya kita harus menilai seperti apa aktivitas seseorang tersebut. Kalau di dalam tabel ini kita lihat itu ada 0 sampai 4. Kalau 0 artinya pasien tersebut kondisinya seperti kawan-kawan sekalian, bisa berangkat sendiri ke kampus, bisa cari makan sendiri, beli di warung gitu ya, bisa belajar, membuka laptop, naik tangga ke lantai 3, turun tangga ke lantai 1 gitu ya, semuanya bisa dilakukan. Tapi kalau dalam kondisi nomor 4 ini, nanti pada skala aktivitas ini
Ini sangat bergantung semuanya. Mungkin kondisi ini bisa dibayangkan pada pasien yang dengan tiap hari lama di rumah sakit atau dalam kondisi rumah sakit. Gitu ya, kita mempersepsikan tentang skala aktivitas ini. Nolnya itu kondisinya paling bagus, 4-nya itu kondisi yang paling buruk. Itu aja nanti kita lihat. Tapi kan harus dipahami juga poin-poin yang ada di dalamnya. Karena nanti kita akan juga ketemu dengan pasien-pasien dengan kondisi yang skala aktivitasnya mungkin antara 2 dan 3. Ya, jadi harus bisa. Selain skala aktivitas yang berkaitan dengan latihan, kita harus melihat skala kekuatan pasien kita. Jangan disamakan skala kekuatan kita pasien kita dengan kita. Kalau tadi 0 itu bagus gitu ya. 0 ini bagus, 4 itu kondisinya buruk. Sekarang kalau dilihat ini apa nih skalanya? Sebaliknya gitu ya. Kalau kondisi 0 itu berarti pasiennya dalam kondisi koma. Kalau dalam kondisi skala 5 berarti pasiennya itu dalam kondisi seperti kawasan sehat walafiat gitu lah. Nah, nanti tapi juga harus dilihat karakteristik yang ada antara poin 1 dengan poin 4 ini. Seperti itu. Ini terus selanjutnya ini tentang tanda juga berkaitan dengan aktivitas dan latihan. Sebelum kita memberikan aktivitas atau sebelum kita memberikan latihan pada pasien kita, tentunya kita memperhatikan tanda-tanda pasien kita. Apakah tensinya sudah oke, apakah gula darahnya oke, gitu ya. Apakah nantinya oke, siapa tahu nanti dalam kondisi darah tinggi kita berikan aktivitas malah membebani pada pasien tersebut, nanti malah membahayakan dan seterusnya ya. Karena nanti yang akan dilihat atau dihadapi oleh kawan-kawan sekalian di lahan atau di masyarakat itu berbagai macam masih akan dihadapi seperti itu. Mungkin ini yang menjadi yang saya sampaikan untuk materi tentang aktivitas dan latihan. Mungkin saya cukupkan untuk hari ini. Salah hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.